Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar identitas trigonometri. Pembahasannya hanya dibatasi untuk materi kelas 10. Sebelum membahas identitas trigonometri, kita ingat kembali rumus dasar trigonometri. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana sudut BAC itu sama dengan alfa. Sisi BC kita sebut sisi di depan sudut. Sisi AB kita sebut sisi di samping sudut, sedangkan sisi AC ini sebagai hipotenusa atau sisi miring. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa sinus alfa itu sama dengan panjang BC dibagi panjang AC, atau seringkali kita sebut panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi miring. Kemudian kosinus alfa sama dengan panjang AB dibagi dengan panjang AC, atau panjang sisi di samping sudut dibagi dengan panjang sisi miring. Kemudian untuk tangen alfa sama dengan panjang BC dibagi dengan panjang AB, atau panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi di samping sudut. Untuk kosekan alfa itu sama dengan 1 dibagi sinus alfa. Sekan alfa sama dengan 1 dibagi kosinus alfa. Tangen alfa bisa kita nyatakan sebagai sinus alfa dibagi kosinus alfa. Kotangen alfa sama dengan kosinus alfa dibagi sinus alfa. Dan tangen alfa sama dengan 1 dibagi kotangen alfa. Dalam koordinat kartesius, titik P dinyatakan dalam koordinat x, y. Jika P ditarik tegak lurus ke sumbu X, maka kita dapatkan titik P aksen, di mana panjang OP aksen itu sama dengan X, dan panjang PP aksen itu sama dengan Y. Jika titik P dihubungkan ke titik O, maka kita dapatkan garis OP. Garis OP ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif. Dan garis OP ini sama dengan R. Dari segitiga OPP aksen, maka kita dapatkan bahwa sin alfa itu sama dengan Y per R. Cos alfa sama dengan X per R. Dan tangen alfa sama dengan Y dibagi X. Perhatikan segitiga OPP aksen. Berdasarkan teorema Pitagoras, maka kita akan dapatkan bahwa OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kita namakan sebagai persamaan yang pertama. Jika persamaan pertama kedua ruas dibagi R kuadrat, maka akan kita dapatkan X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Menggunakan sifat eksponen, kita bisa menuliskannya X dibagi R kuadrat ditambah Y dibagi R kuadrat sama dengan 1. Dalam kaitannya dengan trigonometri, bahwa X dibagi R itu sama dengan cos alfa, sedangkan Y dibagi R sama dengan sin alfa. Sehingga persamaan ini dapat kita ubah menjadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ini merupakan salah satu rumus identitas trigonometri. Perhatikan titik P yang ada di sini. Dari segitiga OPP aksen, kita dapat merumuskan bahwa kosekan alfa itu sama dengan 1 dibagi sinus alfa, sehingga sama dengan R dibagi Z. Sedangkan sekan alfa itu sama dengan 1 dibagi cos alfa, sehingga sama dengan R dibagi X. Tangen alfa sama dengan Y dibagi X,
Maka kotangen alfa itu sama dengan 1 dibagi tangen alfa. Sehingga sama dengan X dibagi Z. Dari persamaan pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kedua ruas dibagi dengan X kuadrat, maka akan kita dapatkan X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi X kuadrat. Menggunakan sifat eksponen, ini bisa kita tulis 1 ditambah Y per X kuadrat sama dengan R per X kuadrat. Nah, kita lihat bahwa Z per X itu sama dengan tangen alfa, sedangkan R per X itu sama dengan sekan alfa. Sehingga persamaan ini dapat kita ubah menjadi 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini merupakan rumus identitas trigonometri yang kedua. Kemudian, dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, jika kedua ruas dibagi Z kuadrat, maka akan kita dapatkan X kuadrat dibagi Y kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi Y kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi Y kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis sama dengan X dibagi Z kuadrat ditambah 1 sama dengan R dibagi Z kuadrat. Di mana X dibagi Z itu sama dengan kotangen alfa, sedangkan R dibagi Z sama dengan kosekan alfa. Sehingga persamaan ini dapat kita ubah menjadi kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini adalah rumus identitas trigonometri yang ketiga. Dari 3 buah rumus identitas trigonometri yang baru saja kita buktikan, kita dapat menurunkan rumus-rumus lain. Misalnya bahwa cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1, dapat kita nyatakan juga dalam bentuk lain, yaitu sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangin cos kuadrat alfa. Bisa juga kita nyatakan dalam bentuk cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangin sin kuadrat alfa. Kemudian dari rumus 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dapat kita ubah bentuk menjadi tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangin 1. Atau bisa juga sekan kuadrat alfa dikurangin tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Dari rumus kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa dapat kita ubah menjadi kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangin 1. Bisa juga diubah menjadi kosekan kuadrat alfa dikurangin kotangen kuadrat alfa sama dengan 1. Berikut akan kita bahas beberapa contoh soal membuktikan identitas trigonometri. Soal yang pertama, buktikan 1 dikurangin 2 cos kuadrat alfa dibagi cos alfa kali sin alfa sama dengan tangen alfa dikurangin kotangen alfa. Untuk membuktikan identitas seperti ini, kita bisa memilih salah satu ruas, kemudian menguraikannya sehingga sama dengan ruas yang lain. Misalnya, saya akan membuktikan dari ruas kiri. Ruas kiri itu sama dengan 1 dikurangin 2 cos kuadrat alfa dibagi cos alfa kali sin alfa. Nah, di bagian pembilang kita bisa mengubahnya menjadi 1 dikurangin cos kuadrat alfa dikurangin cos kuadrat alfa dibagi cos alfa kali sin alfa. Kemudian kita perlu ingat lagi rumus identitas trigonometri 1 dikurangin cos kuadrat alfa dapat kita ubah menjadi sin kuadrat alfa. Sehingga bentuk ini dapat kita ubah menjadi sin kuadrat alfa dikurangin cos kuadrat alfa dibagi cos alfa kali sin alfa. Kita gunakan sifat aljabar A min B dibagi C sama dengan A dibagi C dikurangin B dibagi C. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat alfa dibagi cos alfa kali sin alfa dikurangin
cos kuadrat alfa dibagi cos alfa kali sin alfa. Di bagian pembilang ini bisa kita ubah menjadi sin alfa kali sin alfa. Sedangkan cos kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi cos alfa kali cos alfa. Sehingga bentuk ini sama dengan sin alfa kali sin alfa dibagi cos alfa kali sin alfa dikurangin cos alfa kali cos alfa dibagi cos alfa kali sin alfa. Kita lihat antara pembilang dengan penyebut. Di sini ada faktor yang sama, yaitu sinus alfa. Suku yang kedua, di sini juga ada faktor yang sama, yaitu cos alfa. Sehingga ini setelah kita sederhanakan, kita ingat lagi bahwa sin alfa dibagi cos alfa merupakan tangen alfa. Sedangkan cos alfa dibagi sin alfa ini merupakan kotangen alfa. Sehingga bentuk ini akan sama dengan tangen alfa dikurangin kotangen alfa. Nah, kalau kita lihat, ini sama dengan ruas kanan. Sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga terbukti bahwa 1 dikurangin 2 cos kuadrat alfa dibagi cos alfa kali sin alfa sama dengan tangen alfa dikurangin kotangen alfa. Soal yang kedua, buktikan cos kuadrat alfa dikurangin sin kuadrat alfa sama dengan cos pangkat 4 alfa dikalikan 1 dikurangin tangen pangkat 4 alfa. Untuk membuktikan, kita bisa memilih antara ruas kiri atau ruas kanan. Di sini Ibu memilih ruas kanan. Sehingga cos pangkat 4 alfa dikali 1 min tangen pangkat 4 alfa, ini kita ingat lagi bahwa tangen alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi cos pangkat 4 alfa dikalikan 1 dikurangin sin pangkat 4 alfa dibagi cos pangkat 4 alfa. Dengan mengalikan, maka kita akan dapatkan cos pangkat 4 alfa dikurangin cos pangkat 4 alfa dikali sin pangkat 4 alfa dibagi cos pangkat 4 alfa. Kalau kita lihat, di sini ada faktor yang sama, sehingga baik pembilang maupun penyebut dibagi cos pangkat 4 alfa. Bentuk ini dapat diubah menjadi cos pangkat 4 alfa dikurangin sin pangkat 4 alfa. Nah, kita bisa memfaktorkan bentuk ini menjadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa dikurangin sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini hasilnya sama dengan 1. Sehingga bentuk ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurangin sin kuadrat alfa. Nah, kalau kita lihat, ini sama dengan ruas kiri. Sehingga identitas ini terbukti. Untuk contoh soal yang ketiga. Buktikan cos alfa dibagi 1 ditambah sin alfa sama dengan 1 dikurangin sin alfa dibagi cos alfa. Kita akan mencoba membuktikan dari ruas kiri maupun dari ruas kanan. Dari ruas kiri, cos alfa dibagi 1 ditambah sin alfa. Kalau kita lihat di ruas kanan bentuknya seperti ini. Sehingga ruas kiri kita bisa mengalihkan dengan bentuk yang sama, yaitu 1 dikurangin sin alfa dibagi 1 dikurangin sin alfa. Sehingga bentuk ini akan sama dengan cos alfa dikali 1 min sin alfa dibagi 1 plus sin alfa dikali 1 min sin alfa, hasilnya 1 min sin kuadrat alfa. Sehingga 1 min sin kuadrat alfa ini adalah cos kuadrat alfa. Jadi bentuk di sini sama dengan cos alfa dikali 1 min sin alfa dibagi cos kuadrat alfa. Sedangkan cos kuadrat alfa itu sama dengan cos alfa dikali cos alfa. Sehingga bentuk di sini kalau kita lihat pembilang maupun penyebut ada faktor yang sama. Jika pembilang dibagi cos alfa dan penyebut dibagi cos alfa, maka kita akan dapatkan
1 min sin alfa dibagi cos alfa. Kalau kita lihat, ini adalah bentuk yang di ruas kanan. Sehingga identitas ini terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Cara lain kita bisa membuktikan dari ruas kanan. Kita lihat yang dari ruas kanan yaitu 1 min sin alfa dibagi cos alfa. Karena ruas kiri bentuknya seperti ini, maka di ruas kanan kita bisa mengalihkan bentuk yang sama, yaitu 1 ditambah sin alfa dibagi 1 ditambah sin alfa. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikurangin sin kuadrat alfa dibagi cos alfa kali 1 ditambah sin alfa. 1 dikurangin sin kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa. Sehingga bentuk ini sama dengan cos kuadrat alfa dibagi cos alfa kali 1 ditambah sin alfa. Sedangkan cos kuadrat alfa itu sama dengan cos alfa dikali cos alfa. Dan kalau kita lihat, antara pembilang dengan penyebut ada faktor yang sama, yaitu cos alfa. Nah, bentuk di sini akan sama dengan cos alfa dibagi 1 ditambah sin alfa. Dan ini sama dengan ruas kiri. Sehingga terbukti bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Jadi identitas bahwa cos alfa dibagi 1 ditambah sin alfa sama dengan 1 min sin alfa dibagi cos alfa. Untuk soal yang keempat, buktikan 1 ditambah cos alfa dibagi 1 dikurangin cos alfa, dikurangin 1 dikurangin cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa sama dengan 4 dikali kotangan alfa kali kosekan alfa. Bukti akan diambil dari ruas kiri, yaitu ruas kiri 1 ditambah cos alfa dibagi 1 min cos alfa dikurangin 1 min cos alfa dibagi 1 ditambah cos alfa. Sehingga dengan menyamakan penyebut, maka kita akan dapatkan 1 ditambah cos alfa kali 1 ditambah cos alfa dikurangin 1 dikurangin cos alfa dikali 1 dikurangin cos alfa dibagi 1 dikurangin cos alfa kali 1 ditambah cos alfa. Dengan mengalihkan, maka kita akan dapatkan 1 ditambah 2 kali cos alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurangin 1 dikurangin 2 kali cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Sedangkan bagian penyebut ini kalau dikalikan hasilnya 1 dikurangin cos kuadrat alfa. Dengan membuka kurung untuk bagian pembilang, sedangkan untuk bagian penyebut 1 dikurangin cos kuadrat alfa hasilnya sama dengan sin kuadrat alfa. Sehingga bentuk di sini dapat kita ubah menjadi 1 ditambah 2 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurangin 1 ditambah 2 kali cos alfa dikurangin cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa. Di bagian pembilang, di sini kalau kita lihat, ini 1 dengan min 1. Sedangkan cos kuadrat alfa dengan min cos kuadrat alfa. Sehingga bentuk ini akan sama dengan 4 kali cos alfa dibagi sin kuadrat alfa. Sedangkan sin kuadrat alfa itu sama dengan sin alfa dikali sin alfa. Bentuk di sini akan sama dengan 4 kali cos alfa dibagi sin alfa dikalikan 1 dibagi sin alfa. Nah, menggunakan rumus trigonometri bahwa cos alfa dibagi sin alfa itu hasilnya adalah kotangan alfa. Sedangkan 1 dibagi sin alfa itu hasilnya kosekan alfa. Sehingga bentuk ini akan sama dengan 4 dikali kotangan alfa dikali kosekan alfa. Nah, kalau kita lihat bentuk ini sama dengan yang di ruas kanan. Sehingga terbukti identitas di sini bahwa ruas kiri akan sama dengan ruas kanan.
Untuk soal yang kelima, buktikan 1 ditambah tan alfa dibagi 1 dikurangi tan alfa sama dengan sekan kuadrat alfa ditambah 2 tan alfa dibagi 2 dikurangi sekan kuadrat alfa. Untuk bukti, misalkan kita ambil dari ruas kiri. 1 ditambah tangen alfa dibagi 1 dikurangi tan alfa. Dari bentuk ruas kiri ini kita bisa mengalihkan dengan 1 ditambah tan alfa dibagi 1 ditambah tan alfa. Sehingga hasilnya akan sama dengan 1 ditambah 2 kali tan alfa ditambah tangen kuadrat alfa dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Bentuk ini dapat kita tulis sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat alfa ditambah 2 tangen alfa dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Nah, di sini bahwa 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Sedangkan tangen kuadrat alfa sendiri bisa diubah menjadi sekan kuadrat alfa dikurangi 1. Sehingga bentuk ini akan sama dengan sekan kuadrat alfa ditambah 2 tangen alfa dibagi 1 dikurangi sekan kuadrat alfa dikurangi 1. Sehingga kita bisa dapatkan sekan kuadrat alfa ditambah 2 tan alfa dibagi 2 dikurangi sekan kuadrat alfa. 2 ini diperoleh dari 1 min 1. Nah, kalau kita lihat bentuk ini sama dengan yang di ruas kanan. Sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti bahwa 1 ditambah tan alfa dibagi 1 dikurangi tan alfa sama dengan sekan kuadrat alfa ditambah 2 tan alfa dibagi 2 dikurangi sekan kuadrat alfa. Di soal yang kelima, tapi kita akan membuktikan dari ruas kanan, di mana ruas kanannya adalah sekan kuadrat alfa ditambah 2 tan alfa dibagi 2 dikurangi sekan kuadrat alfa. Karena ruas kiri diminta dalam bentuk tangen, maka kita bisa mengubah rumus sekan kuadrat alfa menjadi 1 ditambah tangen kuadrat alfa. Sehingga bentuk ini akan sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat alfa ditambah 2 tan alfa dibagi 2-nya diubah menjadi 1 ditambah 1. Sehingga penyebutnya 1 ditambah 1 dikurangi sekan kuadrat alfa. Di bagian pembilang kita bisa mengubah ke bentuk 1 ditambah 2 tan alfa ditambah tangen kuadrat alfa. Sedangkan bagian penyebut kita bisa mengubahnya menjadi 1 dikurangi min 1 ditambah sekan kuadrat alfa. Untuk min 1 ditambah sekan kuadrat alfa ini sama dengan tangen kuadrat alfa. Sedangkan di bagian pembilang ini bisa kita faktorkan menjadi 1 ditambah tangen alfa dikali 1 ditambah tan alfa. Dibagi 1 dikurangi ini tadi adalah tangen kuadrat alfa. Sehingga 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Untuk bagian penyebut ini bisa juga kita faktorkan menjadi 1 dikurangi tan alfa dikali 1 ditambah tangen alfa. Sehingga kalau kita perhatikan dari bentuk di sini ada faktor yang sama baik di pembilang maupun di penyebut, yaitu 1 ditambah tan alfa. Sehingga jika pembilang dibagi 1 ditambah tan alfa dan penyebut dibagi 1 ditambah tan alfa, maka akan kita dapatkan 1 ditambah tan alfa dibagi 1 dikurangi tan alfa. Nah, bentuk ini sama dengan yang di ruas kiri. Sehingga terbukti bahwa sekan kuadrat alfa ditambah 2 tan alfa dibagi 2 dikurangi sekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah tan alfa dibagi 1 dikurangi tan alfa. Demikian tadi pembahasan kita mengenai identitas trigonometri. Semoga bermanfaat.